Oke, jadi hari ini kita masuk di lesson kedua, lanjutin lagi yang kemarin. Ya, mungkin kemarin kita baru kenalan sama coba-coba dulu ya. Kemarin kita bikin apa bangku ya? Bikin bangku, bikin tangga. Nah, sekarang mungkin kita udah coba bakal lebih apa namanya ya? Lebih dalemin lagi, apalagi yang kemarin masalah mungkin yang move, scale, rotate ya teman-teman ya, dan juga ngelancarin pakai mouse juga. Kalau yang lain pakai mouse ya, jangan ada yang pakai trackpad kalau yang pakai laptop, karena bakal menyulitkan kalian. Nah, sekarang temanya itu adalah permainan tiga dimensi yang nyata, tamu. Jadi kita hari ini bakal bikin salah satu game, mungkin kalian udah pasti pada tahu ya, gamenya adalah game Obi. Ya, kita akan coba belajar bikin game Obi, ya. Kemarin kan kita udah belajar Anchor, nah nanti kita akan coba Anchor lagi, dan kita akan manfaatin Toolbox. Gitu. Iya, Bima, kenapa? Obi itu kayak parkour nggak sih? Obi Iya, parkour. betul. Obi itu kayak parkour. Oh, iya. Betul, Bima. Oh, aku Iya. main sering. Enggak sih, jarang sih. Oke, selanjut Oh, lagi ya. ada bekas nggak? Oke. Nah, oke. Di sini aku bakal kita ini dulu ya. Apa itu bagian? Dan apa bedanya dengan sebuah model? Oke. Nah, aku bakal jelasin dulu bagian itu apa dan apa sih bedanya sama model. Oke, di sini kalau kita lihat bagian itu adalah yang kemarin. Yang kita kemarin pakai bagian itu namanya part ya. Jadi kalau ini kan bahasa Indonesianya. Kalau bahasa Inggrisnya kan namanya part kan. Nah, part-part itu kemarin kan kita ada berapa? Masih ingat nggak? Ada berapa part yang kita gunakan? Yang di Roblox Studio. Nih, tahu nggak? Nih, kita coba lihat lagi di sini ya. Nah, untuk part itu yang mana? Nih, jadi bagian itu adalah bagian itu adalah yang paling kecil ya, yang ada di Roblox Studio. Nih, jadi part itu ada lima. Ada blok, ada bola, ada ini segitiga, ini juga koridor juga segitiga, ada silinder. Nah, ini namanya part, bagian terkecil yang ada di dalam Roblox. Tuh. Jadi kalau ditanya bagian itu yang mana? Ini bagian ya. Kayak ada blok, terus ini ada bola, ada segitiga, ada ini apa ya kayak warna white sini, sama ada silinder. Nah, ini adalah bagian terkecil yang ada di Roblox. Nah, pertanyaannya, kalau model itu apa? Model itu adalah bagian-bagian ini jadi satu. Nah, semua bagian ini dijadikan satu. Nah, itu kan bentuknya jadi model. Contoh kemarin itu kan kita sempat bikin kursi. Nah, kursi itu kita kemarin pakai blok ya. Nah, blok itu adalah part. Nah, ini kan part. Mau partnya ini ada banyak sekalipun, kan ada empat kayak gini. Ini namanya part, namanya bagian. Nah, tapi kalau udah dijadikan satu, kayak kemarin kursi. Kursi itu kan udah jadi satu kesatuan kan. Nah, itu namanya model. Nah, caranya gimana? Kalau kalian pernah tahu cara ngegroup, ya, grup itu kan digabungin ya semuanya. Jadi kita semua select semuanya, ya. Keempat-empat kita select, terus kita klik kanan. Nah, di sini ada namanya group as a model. Nah, ini yang bakal kita jadiin model. Nah, jadi kalau kita udah jadikan model, kan boleh perhatikan di sebelah sini. Nah, di sini kan dia bakal ke select semua ya, warnanya biru-biru semua kan. Kalau kita jadikan dia model, dan dia bakal jadi satu, bakal jadi satu. Yang di mana di dalamnya itu ada part tuh. Di dalam model ini ada part. Jadi kalau kita sentuh sekarang, ini udah bukan lagi satu-satu lagi. Kalau tadi kan kita contoh ya blok. Nih aku bedain warnanya ya. Nah, misalkan ini blok. Blok ini namanya part gitu. Tuh, kalau satu dong part. Tapi kalau digabungin, lihat. Ini udah jadi model. Tuh kan. Dia udah tergabung jadi ada empat. Gitu, teman-teman. Jadi bedanya model sama part itu adalah kalau bagian itu kan part. Bagian itu adalah satu. Mau bagiannya ada banyak, tapi kita belum jadikan model itu tetap namanya bagian. Nah, ini namanya bagian. Mau kita ada empat, ada 1.000 bahkan, itu namanya bagian.
Di sini kalian lihat tuh, namanya adalah part atau bagian. Tapi kalau kita jadikan satu, kita grup, itu berubah jadi model. Nih, jadi model dia. Gitu. Jadi kalau part itu adalah bagian terkecil yang ada di Roblox Studio, ya. Mau itu nilainya ada 10, 20, 1000 bahkan, tetap dia namanya adalah bagian. Karena dia belum menjadi model. Tapi kalau kita klik kanan, terus kita pilih yang grup S model. Klik kanan, kita pilih nih, grup S model, ya. Nanti otomatis dia bakal berubah jadi model. Nah, contoh gini, aku bakal grup S model. Nah, lihat, dia langsung berubah jadi model. Yang dimana di dalam model ini itu terdapat part-part yang ada. Tuh. Jadi beberapa part-partnya digabung jadi satu, bentuknya adalah model. Nah, ini kalau kalian lihat di dalam toolbox, teman-teman. Di dalam toolbox itu isinya adalah models. Nah, kalian bisa cek di sini. Namanya adalah models. Ada kalau kita buka, kita coba cari, misalkan aku bakal cari mobil ya, misalkan. Nah, aku bakal pakai mobil di sini. Nah, mobil ini bentuknya adalah apa? Part atau model? Kira-kira. Model. Betul, bentuknya adalah model. Kenapa bisa dibilang model? Ada yang tahu nggak? Gak Karena tahu aku. dibuat dari bagian-bagian kecil kayak partnya neon yang di depan, yang headlight dan kacanya. Oke, betul ya. Betul. Jadi karena dibuat dari beberapa bagian. Jadi namanya adalah model. Nah, bedain model sama part itu gampang banget. Kalau model, lihat, dia bentuknya tuh ada kayak gambarnya persegi di dalam workspace kita nih. Nah, tuh gambarnya persegi kotak kubus kayak gini namanya model. Nah, kalau yang udah jadi kayak kotak-kotak gini, ada warna kuning, biru, pink, itu namanya model. Tuh ya. Nah, kayak mobil. Mobil ini terdiri dari apa aja? Kira-kira kan ada dari rodanya pakai apa? Bulat kan? Pakai lingkaran. Terus dan lain Kotak. sebagainya nih. Ya, ya ada yang kotak, ada yang diruncingin segala macamnya. Dijadikan satu. Jadi mobil. Kalau nggak percaya kita lihat aja di dalamnya nih. Di dalamnya. Di dalam car. Dalam kan? Nah, lihat itu ada banyak banget folder. Nah, jadi nanti kita akan belajar sini nanti di akhir modul atau di modul 2 deh. Kita bakal belajar folder ya. Untuk biar apa? Biar mempersingkat. Karena kalau kita lihat di dalam folder itu ada banyak banget tuh. Jadi nanti kita akan belajar di next modul ya, bukan di modul yang sekarang. Karena akan banyak banget. Nah, lihat satu script aja dia ada banyak kan. Oke. Nah, tapi di sini, ya ini kalau kalian lihat nih, kenapa ada yang gambar kayak bumi bulat gini nih, maksudnya apa? Itu nanti kita akan pelajarin ya. Nah, kita belum belajar sampai di sini. Nah, lihat, tapi di sini juga ada dari beberapa model. Beberapa part, sorry ya. Beberapa part. Yang bentuknya seperti kubus. Nah, jadi kalau kalian ketemu sama yang modelnya di kubus kayak gini, itu namanya adalah part. Kalau yang bentuknya kayak gini, yang kuning, biru, pink ini namanya adalah model. Gitu ya. Nah, ini apa? Supervision. Nah, ternyata ini dibentuk dari sini. Jadi kalau kalian misalkan ya aku ada just info lagi ya teman-teman. Jadi misalkan kalian mau memilih suatu part, gampangnya gini. Kalian boleh cari partnya, misalkan aku ngambil part yang ini ya. Nah, ada yang tahu nggak? Kira-kira yang ini partnya bentuknya apa? Kita Ah, nggak tahu. Tahu nggak? Atau misalkan part doang. iya. Apakah bentuknya kotak, bulat? Kita nggak tahu. Karena biar kita bisa tahu secara cepat, kalian boleh klik F ya. Jadi klik F di keyboard ya. Ah, Itu oke. dia bakal otomatis ngedirect ke part yang dituju. Misalkan nih, aku klik ini ya. Aku klik F di keyboard. Nah, otomatis dia bakal ngedirect. Tuh, ternyata ini adalah lingkaran. Kalau yang bawahnya apa? Tuh, ternyata ini adalah ini. Jadi walaupun kita lagi jauh sekalipun nih, jadi jauh, misalkan jauh ya, kalian nggak perlu scroll. Karena kalau scroll itu bakal capek banget di scroll. Kalian cukup klik aja, misalkan klik yang ini aja. Klik salah satu, terus klik F di keyboard. Tuh, dia bakal langsung ngedirect. Gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman, misalkan Mister kok ini aku nggak ada ininya,
namanya nggak ada tampilannya, misalkan kayak gini nih, tampilannya kok nggak ada gitu. Ini gimana? Kalian jangan panik, cukup kalian klik aja salah satu, misalkan ini, terus ketik F di keyboard ya. Nah, otomatis dia bakal ngedirect tuh ke tempat part yang kita klik tadi. Gitu. Ini hanya just info ya, teman-teman ya. Oke, itu mengenai tentang model dan juga part. Kira-kira ada pertanyaan nggak sampai di sini? Ada pertanyaan mungkin tentang model, part, karena nanti kedepannya kita bakal gunain ya. Karena kalau misalkan kalian nggak gunakan model, itu bakal bejibun. Contohnya aku bakal ungroup. Nih, aku bakal ungroup semuanya. Nah, kalian lihat di sini. Itu bakal bejibun. Aduh, sorry. Nih, bakal bejibun. Isinya part semua ya kan. Nggak terkontrol nantinya. Kalian nanti bakal bingung. Makanya kita grup, kita jadikan satu. Jadi namanya adalah model. Nanti bakal lebih efisien lagi kalau kita jadikan dia folder. Gitu. Oke, ada pertanyaan nggak sampai di sini mengenai model dan juga part? Enggak, Pak. Sudah mengerti. Oke, sip. Kalau gitu kita lanjut lagi. Nah, ini baru basic ya. Jadi kalau kalian agak boring mungkin ya maklum ya. Karena kita masih awal banget, masih ngejelajahin dulu nih Roblox Studio. Oke, next. Kita lanjut ke properties. Oke, properties. Properties itu yang mana? Properties itu adalah yang ini. Nah, ini namanya properties. Nah, ini catatan buat teman-teman semua. Biasanya nih kalau baru terjun di Roblox Studio bakal bingung nih. Kalau misalkan Explorer kalian, ya, ini namanya Explorer ya, teman-teman jangan sampai lupa nih. Ini namanya adalah Explorer. Jadi ruang ini Explorer namanya. Ini namanya properties. Oke? Dan ini nih yang ada di sini semua apa namanya? Kalau kemarin kalian ngerjain di les di itu di course pasti tahu. Namanya apa? Tool, Kalian tahu nggak ini? toolbar. Oh, Betul, Windows. Bima. Namanya adalah toolbar. Ya, jadi yang ini nih semuanya nih ada namanya toolbar. Jadi nanti kalau misalkan Mister nanya kayak buka Explorer-nya, kalian jangan bingung. Yang mana ya Explorer ya? Explorer tuh yang ini nih. Ini Explorer. Properties yang mana? Di properties. Ada tulisannya. Kalau toolbar ini. Kalau Mister bilang window, buka window. Window tuh yang mana? Ini window. Nih, kelihatan nggak? Jadi ada di sini nih. Nyempil nih namanya window. Ini jangan disilang ya. Nanti kalian keluar kalau kalian silang window. Ya, next kita lanjut ke properties. Aku bakal ambil salah satu bagian. Ya, aku bedain dulu ya pakai scale ya. Oke. Nah, oke. Ini adalah part. Nah, kita ngomongin tadi properties. Properties yang mana? Properties yang ini. Nah, kita bisa lihat ya properties part namanya ya. Nah, ini bisa diganti nggak namanya? Bisa, pasti diganti. Kalian kalau mau ganti, kalian mau kalau ganti sesuatu gampang, tinggal kalian klik aja. Klik, ya tuh, nanti akan bisa di rename. Misalkan ini, misalkan adalah karpet contohnya, kan adalah karpet. Nah, ketika kalian mau menambahkan sesuatu, usahakan kalau bisa nama kapital huruf depannya ya. Karena kalau ini biasanya nanti ketika kalian masuk di script, huruf besar, huruf kecil itu bakal berpengaruh. Ya. Ini adalah nama karpet. Nah, di karpet ini kita lihat di propertiesnya. Jadi kalau biasanya Mister itu kalau ngajarin buka dalamnya karpet. Kalau buka dalamnya karpet berarti yang ini. Nah, ini dalamnya karpet ada wealth gitu. Sama kayak di sini di workspace. Di dalamnya workspace ada apa? Ada ini semua, ada kamera, terrain semuanya nih. Jadi kalau disuruh buka dalamnya part atau apapun itu ya, berarti kalian harus klik yang segitiga ini. Nah, ini dibuka, di dalamnya ada isi tuh, ada wealth. Nah, ini buat juga nggak terlalu penting sih. Oke, nah, kita. Kalau kalian klik salah satu, misalkan ya, karena aku fokus di karpet. Di karpet di dalamnya ada properties. Nah, ini properties. Nah, kalian bisa bisa juga kalian atur di sini kayak warna ya. Warna juga bisa kalian atur ya seperti ini. Bisa juga kalian atur di atas ini. Nah, biasanya lebih gampang di atas ini sih, karena udah langsung kelihatan ya.
Atau mungkin kalau di properties juga bisa di sininya. Ada warna tuh, jadi kalian atur-atur warnanya. Materialnya juga kalian di sini juga bisa kalian atur juga tuh. Ada leather, marble ya. Tapi ini secara teks. Kalau yang di sini kan dia secara visual ya, materialnya ya. Bisa kalian lihat kan kalau di sini. Gitu. Terus di properties bisa ngapain aja, bebas. Transparansi bisa kan gunakan. Tuh, hilang. Atau mau transparannya sedang. Tuh, bisa juga ya. Bisa kalian atur-atur di sini. Kalian boleh terserah. Bahkan anchor pun bisa kalian atur juga buat anchor. Size di sini juga bisa kalian atur untuk X, Y, Z, position, orientasi dan lain sebagainya. Ini ada banyak banget di sini. Nah, terus ada yang penting banget nih. Ketika kalian nanti bikin game hobby, nah contoh aku bakal bikin satu kubus kayak gini ya. Nah, ada satu fitur yang lumayan seru banget adalah transparan, sorry, adalah tembus. Jadi kalau kita play, ini biasanya sering buat digunain di hobby ya. Nah, kalau kita play dia, lihat, dia nggak bakal bisa nembus tuh, nggak bakal bisa nembus. Tapi kita bisa bikin dia nembus menggunakan yang namanya adalah Can Collide. Sebenarnya aku nulisnya nanti sih, cuman nggak apa-apa ya. Lagi ngomongin properties. Namanya Can Collide. Nah, kalian lihat di collision. Nih, Can Collide. Kalau Can Collide-nya kalian nggak di checklist, ya, itu bisa nembus dia. Nah, kayak gitu. Dia bisa nembus. Tuh, kayak gini. Nah, ini kalau kita nggak pakai Can Collide. Tuh. Ini biasanya digunain kalau kalian mungkin main game hobby, ada yang part yang nembus, segala macem nih, kayak gini caranya. Gitu. Jadi apa-apa yang ada di dalam satu part ini itu bisa kalian akses lewat yang namanya properties. Mau atur size, atau mau atur transparan, mau atur bus pandang dan lain sebagainya kalian ada di dalam properties. Ini berlaku buat semuanya, gak cuma part doang ya, bahkan semuanya, bahkan ada kayak lightning, collecting. Jadi semuanya di properties semua ada dalam properties. Gitu. Dan satu hal lagi, kalau misalkan kalian nggak sengaja ketutup, misalkan kayak gini, nah hilang. Ini nggak usah panik kalau hilang, ya. Kalau hilang kayak gini nggak usah panik. Kalian cukup pergi aja sorry, ke view. Nah, kalian cukup pergi ke view, nih di sini. Nah, terus kalian bisa nyalain aja Explorer sama Properties. Jadi kalau sewaktu-waktu hilang, nyalain aja Explorer, Properties. Tuh, nyala lagi kan. Jadi kalau hilang, nyalain aja. Nah, seperti itu ya. Itu kita ngomongin tentang tadi apa properties. Jadi properties itu adalah isi dari apapun itu, entah itu part, entah itu mungkin perlampuan, lightning ataupun player segala macamnya itu ada di dalam properties, bisa diatur di situ. Itu tentang properties. Ya, ada pertanyaan nggak tentang properties? Nggak, Pak. Udah, udah tahu. Oke, oke, kalau gitu kita lanjut lagi. Nah, ini tadi ini udah agak tahu buat tahu ya kalian ya, kayak gini-gini ya. Ini juga harusnya kan udah paham buat play, terus juga stop, kontrol juga harusnya udah paham ya, WASD. Oh ya, satu hal lagi mungkin. Jadi untuk kontrol kamera, itu kan bisa menggunakan WASD. WASD kita tahu ya, maju mundur ya. Nah, kalau misalkan mau ke atas ke bawah, bisa pakai mouse kayak gini, menggunakan klik kanan di mouse. Aduh, aku pencet sesuatu nih. Nah, klik kanan di mouse tuh, bisa kan geser-geser ditahan kayak gitu. Nah, kalau mau ke atas ke bawah pakai Q, ke atas pakai E. Q sama E. Gitu. Udah nih just info aja basic basic game kayaknya ya. Karena di hari ini kita akan coba tadi ya belajar properti baru, terus cari tahu apa itu sistem koordinat dan kita akan cari tahu bikin game kita sendiri itu gimana caranya. Ya.
Oke, ini di sini ya. Kita akan ngomongin tentang tiga dimensi. Oke, tiga dimensi itu artinya 3D itu adalah tiga dimensi ya, yang dimana dia pasti punya tiga dimensi. Nah, seluruh barang di dunia kita dapat diukur oleh tiga dimensi, yaitu ada panjang, ada lebar, ada tinggi. Jadi kalau kalian nanya tiga dimensi itu contohnya seperti apa ya barang-barang yang di tempat kita gitu, yang bisa kita ukur. Panjangnya berapa, lebarnya berapa, dan tingginya ada berapa. Itu tiga dimensi. Makanya selalu diawalin sama yang namanya X, Y, dan juga Z. Ini kalian juga harus paham ya, X, Y, dan Z. Karena nanti eh, ke depannya ini bakal terus dipakai gitu. X, Y, Z. Kita akan pelajarin hari ini. Oke, dimensi itu ada banyak ya. Ada dimensi, ada 4 dimensi, ada 5 dimensi. Nah, sekarang kita ngomongin yang biasa dulu nih, tentang 2 dimensi. Kira-kira, kalau tadi kita ngomongin panjang, lebar, tinggi itu ada 3 dimensi. Kalau 2 dimensi, kira-kira ada apa aja dimensinya? Ada yang tahu? Kayaknya, Tiga. Tiga. Tiga kan 3 dimensi. Kalau yang 2 dimensi, ada apa aja? Dua. Ya, nah, dua, betul. panjang. Dua berarti apa aja? Kalau Panjang ini kan dan ada tinggi. Panjang dan panjang dan tinggi. tinggi. Oke, coba kita lihat ya. Oke, Itu satu ternyata tuh. ah, ternyata di 2 dimensi ini dia adalah panjang dan lebar, bukan tinggi ya. Panjang dan lebar. Panjang itu mewakili X. Sorry. Panjang itu mewakili Y. Bisa X, bisa Y sih kalau ini. Ya. Biasanya panjang itu mewakili X. Kalau lebar itu mewakili Y. Hanya kalian sering lihat yang namanya X dan Y. Kira-kira titik koordinat di sekolah udah belajar belum sih? Koordinat kayaknya Koordinat, belum iya, sih. sudah. Nah ya. Oke, harusnya udah lumayan paham ya titik koordinat ya. Jadi tadi 3 dimensi itu ada panjang, ada lebar, ada satu lagi kan tinggi. Kalau yang 3 dimensi ya. Tapi kalau yang 2 dimensi dia hanya mencakup panjang dan juga lebar. Tuh panjangnya berapa, lebarnya berapa. Hanya ketika kalian main game 2 dimensi, kalian nggak bisa ngapa-ngapain, hanya fokus di ya udah kotak aja gitu. Kayak gini, kotak aja. Kalian nggak bisa eh, kemana tahu gitu kan. Jadi makanya dia cuma punya kan panjang sama lebar, dia nggak punya tinggi. Nah, contoh dari game 2 dimensi kira-kira apa aja tuh? Kayaknya sepertinya kayak Mario Bros. Nah, Mario Bros. Tetris. betul betul. Tetris. Ya, Letris. Apa Oh, Letris? Oh iya, Letris ya, benar 2 dimensi. Betul. Jadi 2 dimensi itu, ya, contohnya kayak Mario kan? Bros deh. Jadi hari ini kan kita bakal bikin game Obi ya, game Obi. Nah, game Obi ini awal mulanya ada di mana? Di Mario Bros. Gitu. Kalau di Mario Bros kan kita lihat ya, karena dia 2 dimensi, ya kan? Karena dia dua dimensi, jadi dari satu titik ke titik yang lain dia loncat, ya kan? Terus loncat lagi ke atas. Nah, Mario Bros itu salah satu tipe genre yang namanya platformer. Jadi kalau kalian sering dengar platformer, platformer itu adalah genre. Genre game platformer itu adalah seperti ini, parkour. Gitu. Nanti kita akan coba bikin di Obi ya. Kalau di Obi kan kita lebih 3 dimensi ya, tapi kalau di Mario Bros itu 2 dimensi. Ada Berarti banyak, ada dua, ya. Nama Bima? berarti apa saya mau tanya nih Kak. Saya kan coba kan call out atau can touch. Tapi saya tetap nggak bisa tembus sih. Saya coba tetap Infolet nggak namanya. bisa. Saya nggak bisa tembus. Infoletnya jangan di checklist, jangan di checklist. Oh jangan dicek soalnya saya coba cek Kak. Saya checklist tetap bisa sih. Singkat saya ini saya checklist lagi. Jangan di checklist. Kalau mau nembus jangan di checklist. Can collide-nya. Kalau saya tadi Tuh. saya mau Coba lagi, coba-coba. coba. Nggak apa boleh coba Oke, lagi aja. Can collide-nya jangan di checklist. oke, oke. Nanti Aku kita coba, coba aku lagi coba. deh. Ya, nanti Aku kita coba coba. lagi. Bisa. Oke, ya.
Oke, Game 5. atas. Oke, kita lanjut dulu ya, guys. Oke. Nah, tadi kita sampai di Mario Bros. Sebenarnya game dua dimensi itu yang tipenya platformer itu ada banyak. Ada Mario Bros, ada Sonic. Ya, Sonic juga salah satu tipe platformer juga. Pokoknya Iya. game-game dua dimensi yang tipenya itu adalah kayak parkour dari satu tempat terus naik tempat lain kayak loncat segala macam ya. Itu juga salah satu game. Bakal kalau kalian tahu Geometry Dash juga sama, itu tipenya adalah platformer ya. Kalau kalian pernah main Geometry Dash itu di HP, itu Nah, juga ya. sama. Itu juga tipenya adalah platformer. Nah, sekarang kita ngomongin tentang apa yang dapat diukur desainer mainan pada dunia permainan. Kira-kira menurut kalian apa nih? Apa aja sih yang dapat diukur seorang desainer game di dalam dunia permainan? Tadi kan kita udah belajar tuh ada dua dimensi, tiga Oh, dimensi. mungkin kayak genre Apa aja yang gitu, bisa diukur? Oh, bagian gimana? bagian-bagian. Bagian-bagian, oke betul. Ada part, benar. Ada apa lagi? Em, Betul, betul, part. Ukuran mapnya, seluruh Ukuran map. map bisa. Sebenarnya Nah, simpel lagi nih. Kalian tahu scale kan? Yang di Roblox Studio. Nah, Ya, oh, scale yang itu ukuran udah kecil dan jelas. kecil. Iya, scale ukuran-ukuran. itu udah pasti mengukur kan. Panjang, Ya, lebar, tinggi. Nah, itu udah dari situ. Berarti apa aja yang bisa diukur oleh scale, itu udah termasuk dari ini, diukur desainer permainan apa aja. Tadi part, tuh. Ya, ada part. Bener nih, ada part objek, ya, panjang dan lebar. Ada jarak antara objek dan karakter kalian. Nah, ada juga jarak kedua objek. Kayak tadi, contoh game Mario Bros. Atau game Sonic. Kalau mau loncat, misalkan dari satu tempat nih, tempat yang lain, itu kan dia loncat. Nah, loncatnya itu diukur. Berapa panjangnya, ya kan? Gak mungkin kalian loncat, tapi jaraknya cuma dempet-dempetan kayak gini, masa loncat gitu kan? Nah, sementara di tengah-tengahnya sini, nih, di tengah-tengah sini sih itu kan kosong. Itu juga diukur antara objek satu sama objek yang kedua. Makanya di sini dijelasin ada jarak kedua objek. Jadi dari tempat satu ke tempat yang kedua kan di tengah-tengahnya bolong. Itulah yang diukur. Tuh ya. Banyak lah yang bisa diukur. Oke, coba kita lanjut ke titik koordinat dulu deh. Oke, di sini agar semua orang melihat objek dari sudut pandang yang sama, dunia dua dimensi menggunakan koordinat dua dimensi. Ini biasanya diawalin sama eksis X sama eksis Y atau biasa disebut sumbu ya, sumbu X dan juga sumbu Y. Oke. Nah, untuk di tengah-tengah ini adalah titik awal koordinat. Mungkin yang belum belajar, wah nih sekalian kita belajar ya. Di tengah-tengah sini adalah titik awal. Titik awal udah pasti nilainya adalah 0,0. Dan apabila kalian mau membaca titik koordinat, itu harus banget diawalin sama X-nya dulu, baru sama Y-nya. Gitu ya. Jadi X-nya dulu nih, X-nya berapa? Baru nanti ditulis sama Y-nya. Jangan Y-nya dulu, baru X. Itu salah. Harus X dulu, baru Y. Karena udah standar internasional kayak gitu ya. Udah basicnya. Berarti Nah, di sini. berarti itu nggak bisa Ya, dianuin kenapa? dong. Nggak bisa Kenapa? diubah-ubah kayak pi gitu. X, Y. Nggak bisa Nah, diubah-ubah. Kayak iya, pi. betul. Kayak pi. Pi kan juga nggak bisa Kayak Pi. diubah. Pi Satu Pi. doang. Tiga. Rumus pi. Rumus pi. Oh, 3,14. Ya itu kan nggak bisa diubah lagi kan. Iya, Buat 3,14 atau 22/7 itu nggak bisa. nggak bisa Sama lagi. kayak ini. Kayak X ini, sama Y juga tetap. oh berarti Iya, nggak bisa tapi diubah juga sama. betul nggak bisa. Tetap awalnya harus X-nya dulu, baru Y. Ini udah harus. Nggak boleh Y dulu, baru X. Ini nggak boleh. Di mana-mana itu X, baru koma Y. Nah, ini yang benar. Nah, oke lanjut nih. Jika karakternya ke atas atau ke kanan, nilainya kan adalah semakin besar. Besar ini nilainya apa? Artinya, nilainya adalah positif. Oke.
Ini ke atas dan juga ke kanan. Nah, pertanyaannya, kalau misalkan dia ke kiri dan ke bawah, nilainya apa? Negatif. Betul. Nilainya adalah negatif. Ya, oke, ini kalian udah paham ya. Oke, coba kalau misalkan kita jawab pertanyaan ini. Kira-kira titik kuning ini nilainya berapa? 32. 32, betul. Tiganya 3,2 dari mungkin. X, 32 atau cuma 3,2? 32. 3,32 bisa, 3,2 bisa. Ya, 32 ya. Jadi dari X-nya dulu, baru Y-nya. Nah, kalau ini, Hmm, minus minus 1 Pak. Minus 1,2 mungkin. Minus 1,2. oke ya, betul ya. Minus 1,2. Lalu diawalin sama huruf X-nya dulu, baru Y. Nah, coba yang ini deh. Pengen tahu. Coba yang ini. Yang ini berapa nilainya? Minus Plus minus dua minus dua 2,2 sama minus Oke. 3 koma eh, minus 2. Minus 3 koma minus 2. Minus Ya, 3, betul. minus 2. Minus 2, koma minus 3. Karena kan X-nya Oh dulu iya, kan. balik 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 X-nya balik. kan minus 2. Nah, baru Y-nya minus 3 Oh gitu. iya, Oke. kebalik. Oke, itu oke, nggak apa-apa. Nah, coba pengen kita kerjain tugas dulu di course. Kalian boleh buka course-nya. Bentar, aku buka dulu nih. Oh ya Kak, saya izin ke toilet. Boleh, boleh. Oke, kita boleh buka course-nya dulu, teman-teman ya. Aku bakal kirimin linknya ya. Nah, kalian boleh gimana? buka course-nya di Oh ini chat, udah aku kirim. Masukin ini ya, akun apa kalian tuh. Jangan lupa. Nah, kita bakal coba ngerjain yang nomor 4 nih. Nanti setelah itu ya kalian kerjain sendiri nomor 5. Kita coba buka yang nomor 4, yang sistem koordinat. Coba kita bakal lebih kerjain soal, kita bakal lebih paham lagi. Baru habis ini kita masuk ke Roblox Studio ya. Oke, bentar. Aku tungguin sampai di sini kalian. Nanti kalau udah sampai di sini boleh kasih tahu Mister ya. Jatuh boy. Oh wait, 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 wait. Nomor lesson 2. Nomor berapa Kak? Nomor 4 yang keempat. Oh, yang keempat ya. Oke. Ini mau kita kerjain bareng-bareng atau mau sendiri-sendiri? kerja bareng-bareng aja Mister Alif. Oke, boleh. Udah masuk sini ya, aku harap ya. Mbak, kode saya apa? Oh, Fatir. Kamu lupa passwordnya. Fabian. Oh, Fabian. Hmm, Fabian. Tunggu dulu. Aku coba cek dulu. baru masuk soalnya. Benar, benar. Fabian. Oh, ini Fabian. Ini kok nggak? Ini, ntar aku absen dulu. Nah, ini Fabian kelihatan nggak? Kok buka sih. Ini password kamu kelihatan nggak? Hmm, Oke. Hafal nggak? Udah hafal. Hmm? Fabian bisa. Ya, udah ya. Udah bisa ya, Fabian ya.
Oke, coba kita lanjutin. Ya, Nah, sudah tadi bisa. oke, nomor ini 3 dimensi yang mana kira-kira? 3 dimensi, Sat- sistem Satu atau dua? koordinat 2 dimensi yang di atas. Nomor dua 3 dimensi. Nomor Oke, 3, saya sih betul. gitu. Oke, kan jangan lupa kerjain juga ya bareng-bareng. Oh, yang nomor 2 ini saya bingung ini yang nomor 2. Oke, kemana objek akan bergerak jika kalian mengurangi koordinat X-nya? Kalau mengurangi, tadi apa? Nilainya Kiri. apa? Tadi ya? Betul, bintang Negatif. nilainya ke kiri. Iya, kan mengurangi. Mengurangi artinya dia minus kan? Berarti Iya. kalau mengurangi arahnya ke kiri. Betul. Betul ya? Nah, nih, sama kayak tadi. Kalau misalkan dia eh, bergerak ke mana nih? Objek meningkatkan tuh. Tak kuncinya Ke atas. meningkatkan. Ke atas. Ke atas. Kayaknya tetap ke Iya, atas ya. betul. Ya, Harusnya. betul ke atas. Right, you completed task. Nah, ini ada Ya, yang coba. susah ini. Coba yang nomor ini aku tulis dulu. Nomor satu nih, satu, nih dua, tiga, empat. Nah, nomor satu kira-kira apa jawabannya? Nomor satu itu apa tuh? Coba. Oh, Gak kelihatan. kalian buka di ini ya. Buka di Itu apa di itu kalian di nggak course. kelihatan. Gak Nggak kelihatan. kelihatan. Eh, Nggak kelihatan. Nah, Ah, tuh, ah, tuh, itu kelihatan tuh. kelihatan. Apa nilainya? Kayak 3,2. 3,2. 3,2. Oke, tarik ya. 3,2. Nomor dua. Nomor 2 itu 2 minus 3. 2, minus 3. Nomor dua. Ayo. Nomor 2 itu 3, minus 3,2. 3,2. Ya, minus 3,2. Nih, coba nih ya. Nah, nomor tiga coba. Berapa nomor tiga? 3, minus 2. Ya, 3,-2. Dia negatif Oke. 2. Nah, yang terakhir berarti yang ini. Kan belum nih, minus 3,2. Nah, cobaannya itu ya, teman-teman ya. Yeay. Oke, Minus 3. my correction solution, oke. Oke, kita next, kita lanjut lagi nomor 5. Nah, nomor 5 aku kasih bonus ya, karena ini kurang, kayaknya nggak bakal kepake juga. Nomor 5 ini kalau nggak salah jawabannya ini deh. Tutup. Mana ya? Yang B atau yang D? Oh, yang D. Nih, nomor 5 jawabannya yang ini ya, yang D ya. Ini kenapa aku kasih bonus, karena ini aku juga kurang paham juga sih kayak gini-gini. Oh yeah. Which one's Oke, sudah? Oke, lanjut lagi. Ini nomor 5 jawabannya yang D. Nomor 6 itu jawabannya berarti yang B. Nih, nomor 6 yang B ya. Tuh, yang B nomor 6. Yang terakhir. Yang Oh jawabannya. yeah, finish. Gimana, sudah? There's SpongeBob SquarePants. Yeah, Captain. Oke, oke. Oke, udah bisa ya, teman-teman. Oke, thank you. Salah malah. Nah, oke, udah ya. Berarti ya, kalau sudah, kita coba bikin, eh oke, Bintang. Kita coba bikin game kita sekarang. Kita bakal bikin permainan platform kita, yaitu game Obi ya, teman-teman ya. Nah, ini Nah, game ini favorit yang aku. tadi Sonic Kak. Favorit aku yang ini Kak. aku, oke, yang aku tadi notice ya. Jadi Obi itu bukan ininya, bukan genrenya, tapi genrenya itu adalah platformer. Jadi dia sampai ketuker. Biasanya sering banget nih Kalau bikin game wujud Obi. shortcut ya dari sini. Kita akan Iya, mencari Bima, link ada apa Sonic. Bima? Saya mau tanya Kak, nanti kita ada nggak sih kayak
Kayak contohnya kayak kita mau bikin bentuk yang nggak ada di partnya, nggak ada di dalam part. Jadi kita kayak bisa potong-potong gitu, bisa ada nggak sih Kak? Kita belajar kayak Potong, gitu. potong-potong Ya, jadi gimana tuh? kayak contohnya segitiga, kan segitiga. Tidak ada segitiga di sana, tapi atapnya itu mau dibikin melengkung. Jadinya ini segitiga, ini kan. Tapi mau dibikin melengkung. Jadinya kayak ini mau begini. Awalnya kan tegak. Segitiga itu kan Oh, I see, I see. awalnya kan tegak. Jadi mau dibikin kayak bengkok. Jadi kayak gini. Oh, itu gimana ya? Itu Aku ada juga nggak? belum, Atau harusnya sih nanti ada kita sih. Harusnya ada buat motong gitu. Cuma kan aku sampai bahkan sampai tamat Roblox itu kayaknya nggak tahu deh. Tapi harusnya emang ada, tapi di sini nggak nggak dipelajari ya buat potong-potong gitu. ya, jadi kayak mau dihapus gitu kayak dibuat melengkung. Bisa kayak gini nih. Ya, kayak Ini mah gini lah. Kayak itu. Contohnya. hari ini transfer. Hmm. Ah, kayak gini lah Kak. Kayak gini lah. Ini kan rambutnya ini kan melengkung gini kan, bergelombang. Oh Kayak iya, gini. I see. Mau, mau dibuat kayak gini. Oh iya, tapi aku kayaknya belum pernah melihat yang gitu deh di Roblox Studio. Entah itu pakai apa ya, aku juga kurang tahu sih itu. Soalnya aku Kayak mau sampai di lesson, sampai di modul mobil balap juga belum dipelajari kayak gitu. kayak mau buat melengkung-melengkung gitu. Dibikin kayak gelombang. Jadi lebih hidup kayak gitu lah. Oke, ya sudah mau ke sini Kak. Bye. Kok bye sih? Oke, oke. Nanti coba kalau misalnya aku udah tahu, aku kasih tahu ya. Aku belum 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 pelajarin itu sih kayaknya. Sampai di modul mobil balap juga belum ada deh yang bikin melengkung gitu. Oke. Nanti deh aku coba cari tahu ya. Kita coba lanjut dulu nih di sini ya. Jadi eh, nih tentang tadi fitur khas yang ada di game platformer, ya, game mobi. Yang pertama, permainan platform membebaskan karakternya bergerak di dunia permainan pasti ya. Jarak dan jurang antar platform karakter harus melewatinya. Nah, ini kayaknya udah basic banget ya. Udah paham ya kayaknya. Penting. Nah, ini musuh. Kalian juga bisa tambahin musuh nantinya. Jadi, game platformer kalian bisa lebih hidup lagi. Boleh tambahin musuh. Bisa juga dapat karakter kekuatan tinggi, boleh. Oke, mungkin kita langsung aja kali ya. Masuk ke Roblox Studionya ya. Kita bakal coba belajar bikin game pertama kita. Oke. Oke ya, seperti kita udah pelajarin ya di minggu kemarin tentang select, move, scale, rotate ya, tontonnya. Nah, di sini aku bakal bebasin imajinasi kalian, bebas kalian mau bikin apa. Kalian bikin game harus punya yang namanya tema. Misalkan, contoh, Mister bakal bikin temanya itu adalah tema-tema permen, ya tema-tema permen kayak ada coklat, ada es krim misalkan. Nah, kalian boleh bikin sekreasi kalian, ya. Nanti kalau misalnya kita ada waktu, boleh kita presentasi. Oke? Kalian boleh bikin terserah temanya bebas, ya. Dengan menggunakan kemarin ya. Contoh, misalkan kita bakal menggunakan toolbox. Nah, di toolbox ini kalian bisa cari, misalkan aku mau cari ice cream. Nah, di sini ada ice cream. Nah, ice cream ini aku bakal coba menjadikan dia sebagai rintangannya, yang buat batu loncatannya. Nah, kita juga bisa menggunakan es krim seperti itu. Cuman untuk kalian boleh digabungin. Jadi aku juga minta kalian bikin dulu menggunakan part ya, biar melatih eh, move kalian. Nah, kita bikin yang standar aja.
Nanti kalau udah bisa baru kita pakai toolbox. Contoh gini, kita bisa gunakan ini part. Ya kemarin kita juga udah belajar ya kan, ini menggunakan part. Caranya kita pakai move nih, kita ke atasin, terus jangan lupa kita anchor. Jangan lupa di anchor ya. Karena kalau kalian nggak anchor, nanti yang ada jatuh ketika di play. Ini kita anchor. Nah, kita bisa duplicate kemarin menggunakan Ctrl D, ya, Ctrl D, atau bisa menggunakan nih, duplicate di sini. Ya, ya. Kita udah belajar kan kemarin kan. Nah, kalian bisa coba duplicate, Ctrl D, ya. Atau kalian juga bisa menggunakan apa namanya, klik kanan duplicate juga bisa kok. Kanan duplicate. Nah, coba teman-teman bisa dibikin game kalian sendiri. Nah, ini contoh aja dari Mister. Nah, nanti kita akan coba pakai dari Toolbox. Nah, kalian bisa lakuin ini. Kalau misalnya ada kesulitan, nggak apa-apa, boleh tanyain langsung. Eh, Silakan. Mr. Alif, saya mau tanya, Boleh. boleh bikin ini enggak buat Roblox Studio balap mobil? Mantap. Maksudnya yang mau itu balap mobil. Oh, balap mobil. Itu nanti Iya. ada di modul keempat. Kita Oh, fokus bikin ini dulu, bikin game OB-nya dulu, oke? hobi. Oke. Ya, OB. Nanti baru kita lanjut bikin. Masih lama banget itu nanti. Nah, ini bikin dulu ya. Ini kalau kurang jauh boleh jauhin nanti. Oke, terus aku bakal pakai slider. Ini bebas kalian imajinasinya ya. Nah, oke, slider. Rotate. Nah, maka nanti kita bakal publish guys game ini. Jadi kalian usahain bikin sebagus mungkin. Biar nanti bisa kita publish. Kita bakal publish ini Kak. Iya dong, nanti di lesson keempat kita publish. Makanya bikin yang bagus ya. Oh ya Kak, Nanti by the publish, way, taruh di... oh Ya ya kenapa? Kak. Ada waktunya nggak, Kak? Sorry, sorry kalau kameranya kayak gini soalnya ada laptop di sini. Saya pakai. Oke, Kalau gak apa-apa, gak apa-apa. soalnya kalau Gak apa-apa. kalau di sini susah. Ini kayak gini dulu. Lewatin tab. It's okay, it's okay. Kak, ada waktunya nggak waktu bikin ininya? Oh, nggak ada ini mah. Terserah, bebas. Cuman kalau udah selesai boleh presentasi nanti. Gitu. Oh, Cuma oke, kalau ada Kak. waktunya ya. Iya, silakan dibikin dulu. Ini Cara buat ganti nama fokus. NPC kayak mana ya Kak? Ganti nama Kenapa? NPC. Gimana? Ganti Ganti nama nama? NPC. Oh, ke NPC kamu pakai NPC. Ya, saya mau coba pakai lah. Aduh, Kalau sama. NPC ya gampang. Kamu tinggal ambil aja NPC. Terus kamu tinggal Terus, rename aja di sini. Nih, kamu rename namanya. Nih, kamu rename aja. Tuh, rename emang aja. Klik kanan. Bisa bisa klik kanan juga. Klik kanan terus start rename. Bisa. Ya, banyak cara. Oke, lanjut dulu. Nah, aku bikinin dulu ya. ada lah. Kamu itu select, coba select ke kanan. Aku tidak ada. Wow. Wow. Nggak ada kasih, nggak ada sih. Ada. Nggak ada. Cuma ada Bisa. Jadi dirinya klik kanan terus di rename bisa kok. Dia kayak klik kanan, ntar kamu rename kalau ganti nama NPC-nya. ada tulisannya cut, copy, duplicate, delete, group as model, group as folder, ungroup, union, Klik kanannya di insert, sini. Di sini, save. Bima. Di dalam Explorer-nya. Explorer nih, klik kanan gitu. Explorer. Ah, Oh, iya, di Explorer-nya. Explorer. Agak dia PC-nya. Enggak. Di Explorer. Bang, Mr. Alif, mau tanya Ya, ini gimana kenapa? caranya? Ini cara nama ini blognya ini gimana caranya?
Orang gimana tuh? Yang balok ekstrim ini. Balok diapain? Dinamain. Oh, di dalamnya kamu tinggal ini aja. Jadi di Explorer sama kayak tadi nih. Di Explorer, tinggal diklik aja. Tuh, kalau mau rename. Tuh, kayak gini. Rename. Cari yang rename. Rename di mana ya rename? Di Explorer, klik kanan, rename. Ini ya? Mana sih? Hah? Ada di Explorer nih. Kamu klik aja part yang kamu mau rename, gitu kan? Iya. Ya, misalkan aku klik yang ini nih. Aku klik yang ini kan. Nah, terus Ya. di sininya Explorer kan biru nih, ya kan? Ya. Ini tulisan partnya tinggal diklik aja, diklik satu kali. Nah, udah, Next satu udah kali ya. di-rename. Iya, Dan itu bisa. terus habis itu yang mana? Di-rename kan, kamu pengen ganti nama kan? Iya. Coba Iya, kalian. bisa lah. Nih, kayak gitu. Bisa Nggak ganti bisa. nama. Nggak bisa. Kalau nggak, nih, gini, klik kanan, Ini terus di kanan. rename tuh. Rename. Rename mana ya rename? Kan, Hmm. ya. Rename. Coba di share screen aja, share screen kalau misalkan nggak bisa. Ses, iya udah nih. Udah, coba aku lihat. Udah itu Oh, koma. ini. Oh, alah. Kamu hilang Makanya tadi itunya. sudah kalimat. Iya. Nih, kamu ke ini dulu, ke view. Kok review? Nyalain ini, nih, dinyalain nih, properti sama itunya. Ah, Ya. diklik, klik Terus yang partnya, klik yang partnya. Enggak, klik yang partnya aja. Klik yang tulisannya, partnya. tulisan diklik. Ya, diklik. Klik lagi, klik tulisannya. Nah, itu Ah, bisa dirinya. itu pasti X. Aku tulis extreme OB. Menuju. Nah, kayak gitu ya. Oke, thank you ya. Oke. Nah, yang lain boleh kerjain. Oh, boleh dikerjakan ini. Kalian nggak usah ngikutin aku. Kalau punya misa kan nggak terlalu cakep ya. Kalian boleh bikin yang cakep ya. Ya, aku cuma nyontain doang kayak gini. Kalian silakan bikin. Jangan cuma pakai balok aja. Tapi coba pakai yang lingkaran, silinder, yang corner, yang wedge ya. Jangan cuma pakai balok aja. Mau pakai Coba. ini, mau pakai yang lain misalkan boleh. Mau pakai toolbox ya, silakan. Coba aku ulang dari restartnya dulu bentar. Restart. Sebentar ya. Ini lagi proses dulu. Nah, dari sini ya. Nah, aku nggak bisa ngeliat share screen kamu soalnya kalau aku nggak. Kenapa, Bintang? Ini harus bikin balok lingkaran ya. Ya, Bentar. Ini aku harus cari yang pas itu. Okay. Bukan banyak waktu seiring secukupnya. Perasaan sebagai manusia. Jika aku seperti tapi kalau yang udah boleh langsung presentasi silakan. Oh ya lupa ini sepertiku dengan banyak waktu berseri secukupnya dengan perasaan sebagai manusia. Semua seperti yang pernah menyakiti aku tak pernah saling mendahului saat bayangannya
diciptakan oleh matahari. Hmm. Ini pakai tools ya. Kan tinggal cari aja OOB. Pak, aku ada pertanyaan. Boleh apa? Em, itu kalau kita mau insert teks kepada blog bagaimana ya? Hypertext suara bagusnya gimana? Kayak teks kepada kayak sesuatu blog. Oh, mau masukin teks sama box gitu. Hmm. Oh, itu mah nanti di materi, ada lagi di materi kedepannya nanti itu mah. Materi Oh. kedua. Itu harus pakai ini namanya, pakai yang namanya, mana sih? Boleh tuh. Surface UI. Baru ntar UI. text label. GUI or Ah, UI? Surface GUI di dalam part. Di dalam part kamu tambahin Surface GUI, baru text label. Itu mah nanti, soalnya itu bakal lumayan susah sih. Karena kan harus eh, atur dulu sampai di tengah-tengah gitu. Tapi kalau mau coba nggak apa-apa. Ada. Oke. Itu ada di modul kedua, lesson kedua. Lesson pertama nih, bikin narasi nanti ada. Bikin part. Hobinya aku tema apa ya? Tema, ini kan buat tambahin Killbricks ya. Di Killbricks itu fungsinya adalah buat, jadi kalau kita kena Killbricks itu bakal mati gitu. Kalian mulai atur. Kak, supaya supaya dia bisa tembus itu can collide kan, Kak, Apa? Ya, yang membuat cara dia nggak bisa tembus itu can collide. ya, Kencode-nya jangan di checklist, di unchecklist. Saya membuat jebakan. Biar Oke, partnya tuh, boleh. Kopi pasti Kak, gimana caranya biar part itu tembus? karena Kayak pasti kita Oh, kayak yang genjot tadi. tapi malah Ah, gini. jatuh gitu. Oh, buka ini guys. Bentar ya. Mister Ini, Alif, saya akan membuat eh, ini. Kalau mati akan menjadi lava. iya boleh. Oke, bentar ya. Oh, ini Fabian. Jadi kamu klik di ininya, di partnya kamu klik. Nah, nanti di Ya. dalam part kan ada properties nih. Nah, di propertiesnya kamu cari can collide. Nih, Oh, jangan di itu. checklist. Iya, Oke. nanti biar bisa nembus ya.
Oke, Kak. Oke. Di, 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 di. Ini adalah untuk jebakan kalau jatuh kena lava pasti. Bravo, 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 bravo. Yo, yo, ah, tur, ah. Oke, kita coba ya. Ini adalah jebakan untuk lava di sini. Kak, kita berapa jam, Kak? Bukan jam 8:30. 8:30. Iya. Berarti kalau di aku 9:30. Ah, 9:30. Ah, 10. Influence skill. Ih, ganggu betul ya, mousepad lagi. Penpad ini. Ini adalah jebakan lava. Apa namanya bikin permen? Permen. Ya, Jangan jatuh, no jatuh. Ayo. kurang ada yang Wah, sudah jatuh. Wah, ya jatuh. Ah, itu banget. aku. Gimana cara bikin laser-laser itu, Kak? Apa namanya Kilobricks? Kamu bisa Hah? cari di Kilobricks. Kilobricks namanya di Kilobricks. ya di dalam. Laser. Ini adalah jebakan laser. Oke, coba cek. Aku mau coba pakai itu. Silakan. Ini suruh soalnya. Laser. Coba like this. Like oh, oops. Maaf. Coba kita ya. Coba kita mulai ke Kilobricks ya. Ah, Kil Kilobricks. aja. Kil, 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 kil. Lah. Aku melihat sesuatu nih. Itu. Oke. Bisa. Tetap. Coba kita kecil. Hmm, oh, mantap sih. Kita kopi. Oh ya, kemarin ini kamu angkur, angkur, kamu
angkor, angkor, udah angkor, habis itu, ah, ah, ah. Nah, mantap. Kita tinggal angkor, copy and paste. Terus, copy. Orang yang udah boleh masuk ya. Mungkin aku akan menambahkan. Aha, I have idea. Tanpa dites kalau udah ini. Ya, saya sekarang. Lah, hilang. Hilang. Pasti. Ah, itu dia. No, 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 no. Sao nó nghề ghi nè. Se ha 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 ha.
Satu kali ya. Oh, mikir loh. Hmm. Oke. Oh, ini kan begitu. Bagus. Ya, 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 ya. Good boy. Oh, oh, bagus. Coklat. Oh iya. Oh, udah aku sih. Oh, iya, iya. Kayaknya aku akan nah, aha, I have idea. Good boy. Aku stop, serap, dan kita jadi dan serap dan serap dan Kakak, serap. Oh, apa? part kan ada bagian part yang jatuh gitu ya. Kalau biar betulin dia biar naik lagi gimana? Kamu ini dulu, kamu select semuanya terus kamu encore gitu. Biar nggak berantakan. Ini maksudnya kalau part ini kita injak nantinya dia jatuh. Habis itu kalau cara naikin laginya gimana? Kalau itu coba deh di share coba Fabian mau lihat yang maksudnya gimana? Ya, sabar sebentar. Oke, Gimana ya? Share screen ini. yang warna hijau ya. Saya sudah jadi kak, tinggal saya tes. Share screen. Oke. Terus aku kayaknya Mana? Kalau di Ini punya sini. Fabian ya. Oke, coba lihat. Salah, salah, sabar, Kak. Salah injek. Oh itu kalau nggak salah ada di toolbox deh, yang bisa. Sebenarnya itu ada nanti skripnya Oh my di lesson goodness. terakhir. Andai. Ada Apa di mana? Aduh, mati pula. di toolbox, kamu cari nih. Kalau nggak salah hobi apa gitu. Obi Coba falling coba. part.
falling part. Oh, kayak ada. Nah, kalau itu, tapi dia bukan jatuh, dia hilang. Nih, contoh kayak gini. Yang obi tangga nih. Nih, dia Fabian, Oh, contoh itu. gini. Fabian maksudmu kayak gini nggak sih? Kalau pas orang yang pas mau naik tangga, tangganya hilang. Gitu maksudmu? Iya, nih kayak gini nih. Ada yang kayak gini tuh. Oh Kok nggak iya, hilang aku kalau tangganya? nggak salah aku pernah main obinya sih, tapi aku nggak tahu caranya. Nah, Tapi aku ininya apa kalau kita injak nanti bagian partnya itu jatuh. Nah, nanti bisa balik lagi pas kita respon atau apa. kayaknya kalau harus respon deh. Oh, bentar, ada nggak sih? Oh my goodness. Kayak ini harusnya ada di dalam toolbox. Tapi aku waktu itu lihatnya yang kayak ini doang, yang tangga. Hilang namanya apa ya bahasa Inggrisnya? Hilang. Oh iya, disapper. Dis. Soalnya kayak gini, yang nyelang gini yang tangga tuh. Ntar dia ada Oh, lagi, nongol gitu. lagi. Ah, ada yang ini tuh. Oke, Kayaknya nah. salah bikin dah. Oh my Nah, goodness. ini ada obit lagi yuk. Yang udah, Kak, boleh. saya mau tanya kak, Oh, Apa bingung. gimana? Ini gimana wajar sih? nggak sih kalau pembuat obinya nggak bisa main obinya sendiri? Apa? Wajar. Aku nggak bisa Oke. main obiku sendiri. Lama. Oh, ini aja lah. Mohon. Ini aja, kok. Ah, Oh, masih ini kejauhan. gimana? Buset, gede amat. Oh my goodness. It's so Oh. Oh, oh shit. One guitar. Oh. Cut. Nah, gitu. Udahin semua yang ada di sini. Ini era Ya, PNM. Bintang. Kenapa? Geser dikit. Oke. Kak, saya sudah jadi. Boleh kalau udah jadi. Ya dulu. Mau di share screen sekarang? Oke, wait. Itu Itu kangen ya. Berarti ini Sasha, Kak. banget. Sasha. Kak, Saya cara Boleh, boleh. makan NPC yang ngejar gitu gimana, Kak? Cari aja ini monster di toolbox. Sasha. NPC Ya, aja. boleh. Silakan. Sudah Sasha. Udah, oke coba aku cek dulu. Iya, memang itu agak lama sih. Belum ada bintang. Sama itu agak lama soalnya. Oke. Agak lumayan lama sih. Lah. Harus banget. Kok aku sesuatu ambil deh. Ngejar bahasa Inggrisnya apa ya? Kita cari di Google. Selesai jadi. Nah, di share screen belum siapa Bima? Nah, Udah. udah. Oke, Jadi, coba Bima boleh kasih tahu ke teman-temannya dulu. ini Aku kayak bakal itu kayak ya, utamain kayak laser gitu. salah. Tolong Kayak cek. laser. Oh, saya sendiri bahkan nggak bisa main. Aku coba masukin ini gimana? Saya nggak bisa main. Nah, di sini main tebak-tebakan. Coba Pilih
pilih antara kanan atau kiri. Oke, terus Ada Oh ya yang itu. kalau invisible, ada yang Oh invisible. ya. Lo pilih kalau kanan yang atau kiri, kiri? kalau yang kiri gimana? Kalau yang kiri? Kalau yang kiri, oke. Yang kiri ya. Ah, jatuh. Dia kena Oh, collide. oke, coba lagi. Ini ada garis finishnya nggak? Ada, bukan garis finish sih tepatnya kayak chess gitu. Hmm, Kayak chess. Saya mainnya kayak treasure gitu. Oke. oke. Bisa lihat. Saya screennya nggak lihat. Oh, dia ada rintangan itu ya, muter-muter ya. Ah, mati. Pokoknya ini susah banget. Aku aja nggak bisa mainin. Jadi ya. Aku Oh iya, aku teman-teman aja ya. nggak bisa mainin. Terima kasih Kak. Ya, itu masih ada Oke, siapa Bima. yang susah. Ada Oke, yang paling boleh susah boleh dibagusin lagi tuh. Cakep itu. kayak ada tangga jembatan, ada Iya, lasernya. boleh. Terus turunnya susah. Oke, nggak apa-apa. Yang penting udah bisa. Berarti udah bisa ya. Tadi kamu udah aku lihat udah bisa gunain apa namanya toolbox juga Kalau bagus. saya Udah juga udah aman. sih juga main bisa collide, gue collide. Cuma kurang hafalin aja. Kadang-kadang suka ketukar sama yang di bawah aja. Kan di bawahnya Ya, masih ada apa-apa. collide nih. Kadang suka ketukar. Oke, makasih Kak. Saya stop share ya. Oke, thank you. Oke, yang lain jangan lupa di save ya, teman-teman. Ini ntar kalian lupa nge-save lagi ya. Jangan lupa di save. Kalau udah selesai, di save. Bisa nggak cara nge-save-nya? Saya bisa. Kayaknya. Kayak gini nggak Coba sih Kak? aku. Kayak pencet file, terus, oh, apa ya? Ya, jadi di Download. ini pojok atas itu kiri ya, pojok kiri atas itu ada namanya file. Nah, kamu klik aja yang save to file. Nah, save to file. Nanti misalkan apa? Misalkan modul 1 lesson 2 misalkan. Nah, gitu cara nge-save-nya ya. Gimana Kak? Coba ulang. Pocket file. Ya, file. Terus klik yang kalau tadi yang ini yang save to file. Tapi kalau udah di save boleh pakai ini yang save to file as ya kalau misalkan udah di save tadi. Jadi kalau save to file as tuh dia bakal nge-save lagi. Saya Gitu. nggak ada Kak. Nggak ada tulisan save to file. Coba di search dulu. Astaga. Kamu kamu lagi jalan ya, lagi di play ya. Iya. Oh, stop dulu ya. Nah, Oh, sorry, iya sorry, di sorry, stop sorry, dulu. sorry. Kalau di play dia Sorry, nggak sorry, bisa. sorry. Lupa. Lagi praktek dari sini Oh, main. iya. Gitu aja guys. Jangan lupa di save. Karena banyak nih yang lupa nge-save Ini, kadang gitu ya. ini betul masihku. Pencet file, habis itu save to. Ya, File save lain. to file. Oke, kita tinggal 4 menit lagi ya. Aku mungkin mau closingan dulu. Nggak ada sih. Teman-teman. Nggak ada Kak. Nah, Nggak ada. ada. Save Ya, to file nggak ada. nggak. Cuma ada save to Roblox. Save to Roblox as. Ada Delta copy nggak bawahnya? Oh, ada download a copy. Ada sih. Nah, yaudah kamu pakai itu aja. Di Oke. ini aja. Itu juga sama Oke. kok. Sama aja dong. Iya, sama ya. Bisa kan? Nge-save lagi kan Save ya? kalau gitu. Bisa Jadi aja. kalau misalkan nggak ada, alternatifnya ada itu. Bisa ya. Apa ya kasih namanya?
Oh ya, ini Jatuh. ini ayam enak. Chef, oke dah. Oke, Kak. Oke, gimana menurut kalian hari ini? Pelajarannya apa susah, apa gampang? Baik. Seru. Harusnya masih lumayan gampang lah ya, karena kan kita masih baru banget ya, baru banget lesson 2. Hmm. Nanti kedepannya bakal lumayan sulit lagi. Khususnya nanti di lesson ke-5, kalau nggak salah. Lesson 5 itu kita udah masuk ke script ya. Jadi Yeah. udah mulai Oke. belajar. Oh, lesson tinggi udah sudah selesai itu. Lesson tinggi. Iya, dan kita Apa? ada genre. Jadi kayak di sekarang tuh genrenya adalah platformer. Nanti di modul kedua itu genrenya RPG. Di modul ketiga itu genrenya game shooter. Sama Hah? di modul keempat itu kalau nggak salah balap kan. Ya, bikin Oh, game game. balap. Ada kayak RNG nggak, Pak? Random. ANG itu apa? Hmm? ANG itu apa? Sorry. Tadi. Ada RNG, Random Number Generator. Nggak ada. Oke. Cuman ada itu aja. Tadi aku Kayak sebutin. kalau yang RPG itu berarti kayak nggak sih kayak ke Genshin Impact, Honkai Star Rail, Wuthering Waves Iya, sama tapi dia lebih ini sih. era Lebih era lebih ke era D. cerita. Kita Oh, fokus ke oh, cerita, game bikin story, cerita. game story. Ya, Atau Iya, mirip ada sama game, ada story-nya. mirip Genshin. Genshin juga Hmm. story. Ya, kenapa Bintang? Sorry. Bintang mau nanya. Nah, aku kira Bintang mau nanya. Ya, oke. Jadi hari ini semoga bermanfaat ya. Nah, ini jangan lupa di-save karena nanti minggu depan kita bakal terus pakai ya file ini. Jadi kalau kalian hilang, ya kalian nanti bakal aku suruh buat lagi kalau hilang. Nah, yang belum maksimal mungkin bisa diatur lagi, dicakap, dibagusin lagi. Biar nanti di lesson keempat kita bakal belajar untuk publish game Roblox-nya. Nanti kalian boleh kirim di chat, di grup ya, di grup WA. Nanti kalian kirim buat biar teman-temannya bisa mainin gitu. Wah, ini aku kejauhan. Jangan lupa setelah kalian apa namanya? Setelah kalian mainin, wajib kalian ini dulu tes dulu. Kira-kira masuk akal gak nih? Gitu loh. Ininya game kalian. Karena kadang ada orang yang nggak masuk akal kan. Tiba-tiba kayak susah banget itu kan. Nah, kan harus coba dulu. Kira-kira gimana game kalian? Masuk akal nggak dari lompatannya gitu. Jangan sampai kalian bikin tapi nggak masuk akal. Lompatnya jauh atau gimana. Akan nanti kasihan orang yang mainin game kalian. Gitu ya. Nih kayak gini nih. Ini kan nggak masuk akal tuh loncatnya ya kan. Loncatnya segini tapi dia harus ke atas. Gitu. Jadi harus diperhatiin gitu ya. Diturunin lagi ininya gitu. Oke, udah. Ini itu aja untuk hari ini ya. Kira-kira sebelum aku close, ada pertanyaan nggak dari kalian? Ya ada, Pak. Nggak ada. PW sama satu lagi tuh jangan lupa dikerjain ya course-nya ya. Ini untuk Algo Coin kalian masih belum bisa dapat akses Algo Coin karena aku tadi cek masih ada problem ya untuk kelas baru belum dimasukin Algo Coin-nya. Nanti kalian ingetin aja kayaknya udah 2 minggu aja, 2 minggu kalian nggak ini Algo Coin ya. Hmm. Nih karena masih ada trouble ternyata. Oke, thank you ya buat hari ini.